Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Revita Angeliana dengan NIM 3425032, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Endang Wahyuningsi dengan tema ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Endang beserta teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Ekonomi merupakan kehidupan suatu bangsa. Ia menentukan seberapa sejahtera rakyatnya dan seberapa kuat ketahanan nasionalnya. Dalam praktiknya, ekonomi modern cenderung berpihak kepada mereka yang kuat, sementara kelompok kecil dan kelompok lemah tertinggal jauh di belakang. Kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi menjadi persoalan yang nyata di depan mata kita saat ini. Islam mengajarkan, harta bukanlah segalanya, melainkan amanah yang harus dikelola dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Hasr ayat 7 yang artinya, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ayat ini menegaskan bahwa prinsip utama dalam ekonomi Islam keadilan dalam distribusi kekayaan. Kekayaan yang kita miliki tidak boleh hanya menguntungkan oleh segelintir orang, tetapi harus bermanfaat bagi banyak orang. Yang saya hormati, kita hidup di era digital, di mana informasi, teknologi, dan modal beredar begitu cepat. Namun, cepatnya arus ekonomi global seringkali membawa kita ke dalam dampak negatif. Dampak negatifnya itu berupa ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, dan juga gaya hidup yang konsumtif masyarakatnya. Padahal, Islam mengajarkan kita untuk hidup seimbang, di mana bekerja keras tanpa lupa bersyukur dan berusaha tanpa menghalalkan segala cara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mencari rezeki adalah hal yang paling mulia. Akan tetapi, bila dikerjakan dengan cara yang benar dan memberikan banyak manfaat bagi banyak orang, kita boleh kaya, tetapi jangan lupa berbagi. Kita boleh maju, jangan menjatuhkan orang lain. Karena ekonomi yang berkah bukanlah ekonomi yang hanya menumpuk harta, melainkan ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi semua orang. Hadirin yang saya hormati, ekonomi yang berkeadilan berarti ekonomi yang setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Artinya, tidak ada yang terlalu di atas dan tidak ada yang dibiarkan terjatuh di bawah. Negara yang berkeadilan ekonomi adalah negara yang mampu memastikan setiap warganya hidup layak, memiliki pekerjaan, pendidikan, dan memiliki kesempatan memperbaiki kehidupan. Namun, keadilan ekonomi tidak akan tercapai tanpa adanya kejujuran, kerja keras, dan juga tanggung jawab. Kita seringkali tergoda jalan pintas untuk meraih keuntungan dengan cepat. Padahal, kejujuran adalah kunci utama dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya, seorang pedagang yang jujur akan dipercaya, pengusaha yang amanah akan dihormati, dan masyarakat yang menjunjung tinggi etika akan hidup dalam kedamaian dan keberkahan. Hadirin sekalian, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa masih banyak ketimpangan ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Di satu sisi, kita menyaksikan pusat-pusat kota yang megah, gedung-gedung yang tinggi, dan gaya hidup yang mewah. Namun, di sisi lain masih banyak saudara kita yang hidupnya sederhana bahkan kekurangan. Kesenjangan inilah yang harus kita atasi dengan semangat kebersamaan. Kita tidak bisa menyerahkan tanggung jawab ini hanya kepada pemerintah. Setiap individu memiliki peran dalam pembangunan ekonomi bangsa. Mulailah dari hal-hal yang kecil dengan membeli produk lokal, dukungan usaha kecil di sekitar kita. Mulailah dari hal-hal kecil dengan membeli produk lokal, dukung usaha kecil di sekitar kita, dan jangan malu memulai langkah kecil membuka usaha wirausaha. Sebab wirausaha bukan hanya tentang mencari laba, tetapi tentang menciptakan peluang kerja bagi orang lain. Generasi muda seperti kita memiliki potensi besar dalam membangun ekonomi bangsa.
Kita hidup di era digital, di mana ide kecil bisa menjadi usaha yang besar. Gunakan teknologi bukan hanya untuk hiburan, tetapi membawa manfaat sosial bagi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, pembangunan ekonomi yang baik juga harus memperhatikan kelestarian alam. Jangan sampai mencari keuntungan kita merusak lingkungan. Keseimbangan antara manusia, alam harus tetap dijaga agar generasi mendatang juga bisa merasakan keindahan dan kekayaan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Membangun ekonomi berkeadilan bukanlah tugas pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat bersatu. Pemerintah, pelaku usaha, rakyat kecil saling mendukung. Maka cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bukanlah hal yang mustahil. Hadirin yang saya hormati, dari apa yang saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwa ekonomi berkeadilan adalah kunci menuju kesejahteraan bangsa. Ekonomi bukan hanya soal materi, tetapi juga soal moral, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kita semua, baik pemerintah, pelaku usaha, dan generasi muda, memiliki peran dalam membangun ekonomi bangsa. Marilah kita jadikan semangat gotong royong, kejujuran, keadilan sebagai dasar dalam melangkah dalam pembangunan ekonomi. Marilah kita bangun ekonomi bangsa ini dengan hati dan tulus, dengan niat yang ikhlas, agar negeri menjadi negeri yang tidak hanya maju secara materi, tetapi juga dalam keberkahan dan keadilan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Pergi ke sawah di pagi hari, burung bernyanyi sambut mentari. Ekonomi adil, rakyat berdiri, hidup makmur penuh harmoni. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya minta maaf. Semoga kita semua menjadi bagian dari generasi yang membawa perubahan, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk bangsa dan umat. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.